Oh, Yang saya ceritakan setelah sidang pertama, saat sidang pertama, Prio membacakan kronologis yang sebenarnya, kemudian saya dikabari oleh wartawan, ya, iya, terus kemudian wartawan minta statement saya bilang saya nggak bisa, saya harus dengar dulu tuh secara langsung bener nggak tuh yang dibacakan kan itu. iya. Nah, lalu pada satu kesempatan saya bisa bertemu lah di lapas dengan beberapa Iya. wartawan. Nah, dia cerita tuh ngalir, ya saya rekam karena saya Hmm. pikir bukan untuk apa-apa, tadinya juga saya bukan pengacaranya kan. Iya, Ya, bukan. hanya untuk mengingat aja sih sebenarnya, kalau misalnya Dokumentasi ya Pak Tony. ya dokumentasi misalnya gini. Ada obrolan ya kan kan nggak tahu bakal kayak gini rame kan, ada obrolan saya dengerin Iya, lagi, iya. oh begini ceritanya kan gitu. Nah, Ya. itu hanya dokumentasi aja sih. Cuma saya keluarkan ketika Prio memfitnah saya kan. Iya, iya. Katanya diintimidasi, dipaksa dan sebagainya tuh. Iya, ya makanya saya munculkan. Untuk. Bagaimana saya tahunya dari dia semua, gimana itu dia. Iya, 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 iya. Iya, Itu. iya. Jadi saya munculkan ketika ada serangan ke saya, Prio memfitnah saya, lalu ada oknum polisi yang merekam video di dalam lapas itu kan, Iya. yang menanyakan dipaksa enggak oleh Tony lah, ya sudah saya munculkan kan rekaman yang sebenarnya kan. Itu. Iya, iya. Ya biarlah masyarakat menilai lah. Iya, iya, Itu iya. pertama kali. Ada suara. Ya, sabar dulu. Pak Tony nggak ada suara, Pak Tony. Oke, nanti anu dulu ya, saya yang bertanya dulu ya, kawan-kawan ya. Berikan saya ini ya. Benar itu bukan mencabut di persidangan tuh. Karena begini, Prio Ya. itu baru memberikan keterangan itu ya. Ini baru kemarin ya, Hmm. yang Ririn sebagai terdakwa dia bersaksi kan, saksi mahkota yang kita tunggu-tunggu ternyata berubah kan. Itu baru itu. Iya, iya, Sebelumnya saya belum masuk waktu sidang pertama. Saya belum jadi kuasanya kan. Dia mau menyampaikan 4 nama pelaku yang sebenarnya itu kan pengacaranya masih Pak Ruslandi kan. iya. Ya, bukan saya. Nah, jadi baru memberikan keterangan di persidangan itu sebagai saksi yang 18 Mei kemarin langsung merubah. Lalu di mana diajari saya memberikan keterangan palsu, di sidang mana dia orang baru memberikan keterangan langsung merubah? Iya, 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 iya. Iya, Ya, di mana pasti coba? bisa, Dari Pak dulu Tony. kan masih saksi-saksi saksi semuanya kan? Iya, iya. Itu. Oke, oke, Bang Tony. Jadi kalimatnya yang bukan mencabut nama-nama pelaku yang sudah ia sebutkan, bukan surat perlawanan yang isinya ada pelaku lain ya yang sebenarnya Aman Yani, Hadi, Yoga dan Joko diserahkan dalam surat perlawanan. Kalau dulu namanya eksepsi kan ya. Di KUHP baru itu surat perlawanan. Itu udah diterima hakim, udah menjadi fakta persidangan. Dicabut bagaimana? Enggak. Jadi bukan mencabut nama 4 pelaku. Yang benar adalah saat jadi saksi 18 Mei kemarin untuk Ririn, Prio merubah kan itu. Merubah Hmm, keterangan baik yang pernah dibacakan dalam eksepsi atau surat perlawanan yang menyebut nama 4 pelaku, baik maupun merubah BAP kan itu. Itu hmm. yang benar. Jadi merubah dia. Jadi 4 nama itu udah masuk ke majelis hakim sebagai fakta Ya, persidangan. sudah diterima ya. Udah diterima, iya. Iya. Nggak ada mencabut surat perlawanan tuh nggak ada. Rio Hmm. itu kan baru Oke. diperiksa sebagai saksi di sidang terdakwa Ririn, kan dia hanya mengatakan berubah kan keterangannya kan gitu. Ya. Itu. Oke, Silakan silakan. oke, Ada oke, yang mau oke. tanya? Oke, Bang Tony, sebelumnya nih bener nih ada di bawah ini bilang nih selamat ulang tahun Bang Tony. Bener ulang tahun ya? Iya, Happy terima Alhamdulillah kita kasih. birthday, ucapkan happy birthday Pak Pak. Tony. Barakallah. Panjang umur.
Sehat Makasih, Ya, makasih selalu dan semuanya. semangat terus Pak Tony. Semangat terus. Ya, oke. jadi Sebelumnya, ya, tantangannya hmm, tuh luar biasa. Jadi saya melihatnya kalau saja waktu itu Prio tidak diambil ya, ya udah terbongkar semua kan? ya, Ya, oke. ya mungkin karena mau hancur ya terbongkar jadi makanya Prio diambil kan. Ya nggak masalah sih silakan itu kan. Silakan lah sampaikan fakta-fakta yang sebenarnya. Bagi saya sih mau Prio salah, mau mau Prio merubah, mau Ririn salah, mau Ririn berubah. Tuh yang dihukum juga mereka berdua bukan saya. Betul. Ya Ya, nggak? Ngapain juga saya harus pusing? Terserah mereka, mereka bohong yang mereka yang dihukum. ya, ya, ya. Tapi Saya membela kalau posisi, mereka karena mereka bercerita ya, yang sudah terekam itu. Prio sendirilah yang mengatakan pelakunya Amaniani, Hadi, Yoga, Joko. Ririn tidak terlibat, keluar ke Aspeng sama Joko kan gitu. iya, 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 betul. Jadi yang ngomong itu yang menerangkan Prio. Sekarang dibalik itu kata Ririn apa? Kan rekamannya aja Prio yang banyak menjelaskan loh. Betul. Untuk pembunuhan kan Ya. untuk Pak proses Tony, atau selamat ulang berlangsungnya tahun Pak Tony. Selamat pembunuhan. ulang tahun Pak Tony. Ya, terima Wih, kasih. Selamat ulang tahun. Ceknya Wah, dikirim semangat Pak Pak Tony, Wong. Ceknya semangat. Keren, dikirim. keren. Semangat, semangat, semangat. Nah, oke. Saya yang niup, saya yang niup. Tiup bang, tiup bang. makasih semuanya, pokoknya makasih semuanya. Nah, Ya, saya tadi dengerin Prof. Emran. Beliau kan udah baca dakwaan. Terus beliau ya, juga sudah mengamati fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Itu betul ya, tadi. Jadi gini, motif yang tertuang di dalam dakwaan ya maupun di BAP ini kan sebenarnya ada dua ya. hmm, Satu, ada uang sewa 750.000 yang diberikan dari Ririn kepada korban Budi dan mobilnya Budi yang mau disewa rusak nggak dikembalikan mengakibatkan dendam. Kedua, oke. utang 900.000 untuk bisnis sembako yang belum dikembalikan mengakibatkan dendam. Di dalam persidangan ya terungkap dari keterangan saksi Rocky Gumiwang, kakaknya Eis, kakak iparnya Budi, kan gitu. Ya, Kakak kandungnya Eis, kakak iparnya Budi kan. Ditanyalah oleh jaksa penuntut umum, apakah korban Budi menyewa-nyewakan mobil? Enggak katanya. Punya usaha sewa mobil? Enggak. Tidak pernah korban Budi menyewa-nyewakan mobil. Gitu jawabannya. hmm, Sehingga dari tidak ada saksi yang mendukung dakwaan mengenai motif sewa mobil kan itu. Terbantahkan. Nah, kemudian yang kedua, mengenai utang. Tidak ada yang mengetahui bahwa Budi mempunyai utang. Bahkan saya mendapatkan informasi dari Prio saja untuk kepentingan saya, bukan ke Ririn ya, tapi ke Amaniani kan itu. Kalau saya kan punya utang enggak, saksi barangkali punya utang ke Amaniani apa, ya nggak tahu juga kan. Nah, sehingga baik motif mengenai sewa mobil 750.000 maupun utang 900.000 yang Budi utang ke Ririn ya itu semuanya tidak terverifikasi, tidak terbukti. Nah, sehingga motif itu ya jelas terpatahkan. Yang kedua, mengenai perencanaan di dalam BAP, Prio mengatakan 24 Agustus 2025 Ririn mengajak Prio kan gitu untuk merencanakan mengeksekusi Budi sekeluarga di dalam BAP ya. Tapi ketika bersaksi untuk Ririn yang sudah merubah nama 4 pelaku itu ya, semuanya ditujukan ke Ririn. Tapi di sisi lain ketika BAP nomor 11 itu ditanyakan oleh hakim ya tentang Prio menceritakan perencanaannya si Ririn, Prio malah mencabut BAP itu. Tidak benar katanya. Coba. Jadi itu aduh, saya kadang tertawa ya, tertawa. ya, Di sisi lain ingin memojokkan Ririn, ya nggak? ya,
Malah Iya, cabut. semuanya Ririn, walaupun nggak masuk akal ya, Ririn sendiri lah bunuh semuanya. Ya, Tetapi di sisi lain itu mematahkan ya atau menggugurkan perencanaan gitu. Jadi kan ini Iya. pembunuhan berencana kan yang dituduh kan. Ya. Tapi Priyo mencabut perencanaan dan saya tegaskan. Jadi ini BAP nomor 11 jawaban saudara ini tidak benar. Saya dicabut. Ya. Berarti saudara tidak tahu ada perencanaan, tidak tahu kan itu. Nah, Iya, ada dendam, tidak tahu, ada permasalahan, tidak tahu kan itu. Tidak. Ini tidak lah kan itu. Oh ya sudah, makanya dalam video yang beredar waktu Priyo merubah keterangan waktu saya tanya ya, yang ada kalimat membohongi saya itu kan. Itu Ya. kan ada tuh kalimat saya. Ya, berarti ini saudara ini saya bilang perencanaan tidak ada. Kan itu. Kemudian Ya. motif tidak ada. Kan dendam tidak ada, permasalahan tidak ada. Nah, jadi terbantahkan semua. Jadi kalau motif sudah tidak ada, pembunuhan itu kan untuk menentukan bahwa itu adalah merencanakan, harus ada motif. Baik motif ekonomi maupun motif dendam. Ya. Kan itu. Sepanjang tidak bisa dibuktikan motifnya, berarti mens reanya juga tidak ada. Kan itu. Niatnya itu tidak niat untuk membunuh tidak ada. Niat itu kan dibuktikan dengan adanya perencanaan. Oke. Kalau pembunuhan berencana kan. Itu. Oke. Itu yang terungkap. Oke, siap. Ya, Pak Tony, itu terkait dengan informasi yang terbaru, terkait dengan TKP baru, ada barang bukti ditemukan. Bagaimana sikap Anda itu? Ya tertawa saja lah. Saya sudah tulis di Facebook ya. Ya. Di dalam keterangan Priyo nomor 27 ya, yang saya tulis ya. Ya, betul. Jawabannya itu adalah penyidik memperlihatkan contoh gambar palu warna putih ya. Apakah menyerupai gambar ini ya, palu yang digunakan untuk menghabisi Budi dan keluarganya lah itu. Ya dia jawab iya menyerupai gambar yang diperlihatkan dalam BAP itu kan. Lalu ditegaskan lagi di dalam daftar pencarian barang. Langsung tuh di situ. Palunya warna putih, garis miring stainless. Nah, kemudian di daftar pencarian barang yang gagang palu potongannya itu, yang gagang potongan itu. Kan dipotong tuh palunya. Nah, gagangnya juga dicari juga, dimasukin juga daftar pencarian barang. Kan itu. Nah, sama stainless warna putih garis miring stainless. Lalu tiba-tiba setelah lepas dari saya, ditemukanlah barang bukti palu, warnanya kan hitam itu. Bukan berarti kena lumpur, saya amati juga. Kusam-kusamnya hitam kan itu. Ya, kelupas-ngelupasnya hitam. Kan gitu. Nah, jadi ini kan nggak tahu kan apakah itu barang bukti benar yang digunakan atau bagaimana. Dan yang lebih hebat lagi, Priyo kok bisa tahu bahwa buangnya itu sekian 100 meter ya. 100 meter dari lokasi ke arah Karangturi ya. Lah, kemudian polisinya kok bisa tepat walaupun nggak membawa Priyo kan, langsung titiknya menuju got yang Itu titiknya itu di ada depan rumah palunya. yang ada palunya ada CCTV loh Pak Tony. Di seberang rumah yang ada palunya itu, yang pembuangan itu, seberang sananya ada rumah punya CCTV loh di pojoknya itu. Iya. Iya, gimana terus? Iya, dia ada CCTV yang rumah seberangnya. Yang palu diketemukan, terus seberang sananya tuh kita kan sorotin tuh di by Google ya. Itu ada CCTV-nya, dia punya CCTV. Iya, udah saya cek. Udah saya cek, nantilah dibahas. Siap. Makasih. Intinya nanti. Ada gong lagi ya, berarti ada gong lagi ya. Oke, intinya Udah dicek gitu.
Gitulah. Jadi ini dakwaannya juga jadi kabur setelah Prio mencabut eh, terutama mengenai motif ya, perencanaan itu. Nah, Iya. bagaimana dengan Ririn? Ini kan Prio sebagai saksi ya. Kalau Prio Ya. sebagai terdakwa mengakui semuanya ya silakan saja. Hmm. Kan gitu. Tapi kalau Ririn sesuai dengan pengakuan awal dan cerita awal baik dari Prio maupun Ririn, ya memang Ririn tidak tahu pembunuhan. Hmm. Kalaupun mau disodorkan apapun ya dia tidak tahu. Hmm. Kecuali yang dia tahu mobil karena dia membawa kan disuruh Joko kan itu. Tetap kalau Ririn seperti itu saya tanya. Masih Saya itu setiap ada perubahan, ada informasi Prio mencabut, menuduh ya mencabut BAP, merubah keterangan ya, kemudian menuduh Ririn. Saya tanya, saya lah datang di lapas. Kamu jangan mempermalukan saya, Rin. Kalau kamu memang benar udah. Kalau kamu bohong, saya mundur nih saya bilang. Bener Pak, memang begitu kejadiannya Pak. Oh, Itu. masih konsisten ya? Masih konsisten. Makanya saya masih berdiri kan, masih jadi kuasanya. Oh. Iya kalau saya jadi apa, saya ini bohong. Ya ngapain ya saya juga mundur lah. Tidak perlu dampingi pengacara, orang tinggal nunggu hukuman aja kalau begitu kan. Ya. Iya, tinggal memohon saya. Kalau orang merasa kan tinggal memohon keringanan kan gitu. Iya. Nah, tapi persoalannya kalau orang tidak merasa, ya ini yang harus dibuktikan, harus dibela dengan pembuktian-pembuktian kan? Iya, betul. Pak Tony, ini Iya. kan di bawah pada rame menanyakan yang dana pensiun yang dicairkan oleh Ririn. Bukan Makanya kita kuasanya. bahas yang KDM Pak Gubernur pertemuan sama Nyonya gitu loh, sama anaknya Pak Amaniani. Sebenarnya saya itu sudah ceritakan semua di Pak Gubernur kemarin tuh. Jadi kemarin itu gantian itu setelah mantan istri Amaniani dan anaknya itu di wawancara ya atau ditanya sama Pak Gubernur, kemudian gantian saya. Pas saya itu ada kali 1 jam dari mulai kronologis saya masuk sampai kemudian mendengarkan cerita Ririn Prio, kemudian sampai mengenai dana pensiun, KTP palsu, ya saya ceritakan semua sebenarnya. Cuma mungkin belum tayang ya mungkin. Belum. Iya, ya baru itu aja yang mantan istrinya Mr. J, izin mantan istrinya Amaniani ya. Ya. Nah, tapi yang di primer yang tayangan kedua ya, itu kan ada tuh. Yang di akhir tuh, yang di channel Kang Deddy Mulyadi itu kan. Ayo, ini barangkali kuasanya ini mau menjelaskan kan ada tuh. Iya. Nah, itu habis itu saya itu. Ada 1 jam itu. Iya. Itu merubah semuanya itu. Nah, ini keren. Besok mungkin tayangnya itu. Mungkin Mudah-mudahan kita tunggu. Nah, jadi kalau saya jelaskan di sini nanti nggak ini lagi nih di channel Kang Deddy Mulyadinya nanti. Iya, nggak surprise lagi ya Pak Tony. Iya, garis nggak apa-apa lah, besarnya tunggu aja deh dulu Pak ya. Tony. Garis Tunggu besarnya dulu aja kita. biar nggak bertanya-tanya, garis besarnya aja. Ya, garis besarnya kalau ditanyakan Ririn mencairkan dana pensiunnya Amaniani, tidak. Ririn itu cuma ngasih kuasa ke Pak Khotib hanya untuk menagih ke utang ke Amaniani. Gitu. Setelah itu Ririn memberikan nomor handphonenya Amaniani ke Pak Khotib, memberikan nomornya Pak Khotib ke Amaniani. Kenapa memberikan nomornya Khotib ke Amaniani? Karena Amaniani suka ganti nomor, barangkali nggak diberikan Pak Khotib yang menghubungi mati kan. Nah, ya udah setelah itu ya tidak tahu. Kalau saya jadi pengacara, kalau saya jadi pengacaranya orang yang menguasakan kepada saya untuk menagih ya, pasti target itu lawan itu saya hubungi dong. Ya enggak? Amaniani itu pasti dihubungi kan oleh pengacara kan? Bener gak? Karena mau ditagih. Kan gitu. Nah, ketika dihubungi pasti kan terjadi komunikasi. Dan Pak Khotib juga menyampaikan kepada saya waktu itu. Setelah Ririn minta tolong sama saya, katanya, kemudian saya menghubungi Pak
Pak Amaniani, ternyata Pak Amaniani juga minta tolong juga sama saya gitu loh untuk mencairkan dana pensiun. Nah, jadi kalau Ririn itu sebatas minta tolong sama Pak Khotib itu untuk menagih utang. Adapun setelah Pak Khotib komunikasi dengan Amaniani, kemudian Amaniani minta tolong kepada Pak Khotib untuk menguruskan dana pensiun, itu kan hak mereka, urusan mereka kan. Nah, Iya, iya. yang diketahui oleh Ririn kemudian, Ririn diberikan surat kuasa oleh Pak Khotib dari Amaniani. Sudah jadi surat kuasanya itu tinggal tanda tangan Amaniani kan. Dikasihkanlah ke Ririn. Kan Ririn nggak tahu tuh. Tadinya prosesnya komunikasinya bagaimana. Dikasihkanlah ke Ririn. Rin, ini kasihkan ke Pak Amaniani untuk tanda tangan surat kuasa untuk pencairan, untuk mengurus ya dana pensiun kan. Ririn itu sering komunikasi Amaniani, kemudian Ririn telepon Amaniani. Amaniani datang itu 2018 itu kan, datang di kuliner Cimanuk tempat makan itu, diteken langsung di situ. Oh, di situ juga di tempat rumah makan. Iya. Nah, inilah yang tidak dijelaskan oleh Pak Khotib ketika ditanya Pak Gubernur. Artinya fotonya itu asli Pak ya? Foto pada Bukan, saat ini belum amannya. ke foto, ini baru surat kuasa. Waktu ditanya sama Pak Gubernur itu, Pak Khotibnya itu, Ya kan katanya apa kan nggak lengkap, itulah ya terkadang misinformasi. Jadi kan kalau saja Pak Khotibnya itu lengkap. Nih saya lanjutkan dulu ya. Yang tadi surat kuasa dulu nih ya. Iya. Kalau Ririn kan ngasih surat kuasa kan udah selesai lah ya. Cuma ini kan ketika Khotib menagih utang kepada Amaniani, ternyata Amanianinya kan minta tolong juga kepada Khotib. Boleh nanti urusin dana pensiun, nanti bayar utangnya pakai dana pensiun. Kalau cairan itu ceritanya. Nah, makanya Khotib dimintai tolong oleh Amaniani. Makanya sukses Pi Khotib itu kan, ingat gak di channel KDM? 30% dari Ririn, 5% dari Amaniani. Ayo. Ingat gak? oh jadi tetap Pak Amaniani gitu ya. Ya tetap Pak Amaniani memberi kuasa kepada Pak Khotib untuk mengawal, untuk menyerahkan syarat-syarat. Di sananya sendiri sebenarnya Amaniani itu komunikasi dengan orang Dapen, dana pensiun itu. Oh, oke. Satu Iya, lagi saya Pak lanjutkan Tony. saya lanjutkan yang surat kuasa tadi biar clear. Iya dulu dong, Ya. Naura. Jadi setelah surat kuasa, draft surat kuasa, print ya, surat kuasa yang sudah di print, diserahkan kepada Ririn Khotib ini ya, untuk ditandatangani Amaniani, bukan ditandatangani oleh Ririn. Ririn menelpon Amaniani, kemudian Amaniani datang, ketemu di kuliner Cimanuk, ditandatangani di situ oleh Amaniani. Setelah ditandatangani, diserahkan kepada Pak Khotib. Sebagai pengacara, tentunya tanya dong, Rin, ini udah ditandatangani, iya, ketemu di mana sama Amaniani? Kan gitu dong harusnya, ya nggak? Nah, pasti dijawab tuh oleh Ririn. Saya tidak tahu, mungkin gitu ditanyakan juga, tetapi ketika di channel Pak Gubernur itu kan, KDM itu kan, hal begitulah yang nggak diterangkan gitu loh, sehingga seolah-olah Ririn kan gitu. Nah, Masih clear ada kekurangan lagi. surat kuasa setelah ditandatangani Amaniani, diserahkan ke Pak Khotib, sudah. Lalu dokumen, lalu ini foto. Nah, Pak Khotib itu kemudian ke sana ya, ke Bandung, ngajak Ririn. Mana tahu alamat Dapen Ririn itu, mana tahu. Semuanya itu kan Pak Khotib yang ngajak Ririn. Ya iya, ke dana pensiunnya di Bandung itu. Kantor dana pensiunnya. Saya detilkan lagi. Pak Khotib ngajak Ririn dan ngajak Evan. Nah, Evan tuh yang gadein mobil pickup itu. Ingat? Ikut Pak Tony.
Evan ikut. Jadi diajak oleh Pak Khotib ke Bandung untuk mengurus, kan udah surat kuasa udah dapet tuh kan. Tentu harus menjajaki dulu kan persyaratannya apa kan gitu. Nah, Pak Khotib ngajak Ririn dan ngajak Evan. Siapa yang tahu Dapen alamatnya? Kan Pak Khotib, Ririn mah diajak sama Evan. Artinya kan berarti yang komunikasi alamat Dapennya di mana kan, yang komunikasi dengan Aman Yani kan Pak Khotib. Diajaklah nyampe Dapen kantornya. Ririn sama Evan menunggu di ruang tamu sementara Pak Khotib masuk ketemu di ruangan ketemu Pak Roni. Pak Roni siapa itu Pak Tony? Pak Roni ya pegawai Dapen, dana pensiun. Apa yang dikatakan? Ya tidak tahu kan yang dikatakan kan? Iya. Tapi setelah pulang Pak Khotib kan mengatakan nggak bisa, ini harus Pak Aman Yani-nya langsung kan gitu. Awalnya kan. Nah, pulang ya. Nah, kemudian Khotib tiba-tiba dapat SMS. Lihat tuh channelnya KDM kan begitu kan. Khotib dapat SMS dari Aman Yani. Difotokanlah SMS itu, dikirimlah ke Pak Roni karena udah ketemu Pak Roni, tentu udah tahu dong nomor kontaknya kan. Iya. Dulu entah Ya. WA lah, mungkin udah WA lah 2018 itu. Ya. Udah WhatsApp bukan BBM maksudnya. Dikirim lah. Nah, setelah dikirim kemudian kan ada kemudahan tuh. Ada kemudahan dalam arti meskipun Aman Yani-nya tidak ada, yang penting menandatangani slip penarikan atau dokumen lah ya, saya lebih tepatnya itu tapi dokumen yang harus ditandatangani Aman Yani, tanda tangan basah dan difoto kan itu Aman Yani lagi menandatangani. Kemudian blanko yang harus ditandatangani Aman Yani itu dikirimlah kepada Pak Khotib. Setelah dikirim, kemudian diterima oleh Pak Khotib, ya, dan Pak Khotib kemudian menyerahkan kepada Ririn agar ditandatangani oleh Aman Yani. Iya. Peserta difoto pada saat tanda tangan. Kemudian Ririn menelpon Aman Yani. Aman Yani datang ketemu lagi di kuliner Cimanuk. Oh. Tapi kali itu tidak langsung ditandatangani di kuliner Cimanuk, dibawa itu. Dokumen yang harus ditandatangani Aman Yani itu dibawa oleh Aman Yani. Sudah. Seminggu kemudian datang paket dari JNE. Ya. Isinya begitu dibuka, dokumen yang formulir dari Dapen itu ya sudah ditandatangani Aman Yani. Dan ada fotonya saat tanda tangan. Fotonya sedang di lantai. Pak Aman Yani pakai baju batik. Jawaban begini nih sudah diterangkan kemarin tuh di lapas pada saat penyidik memeriksa Ririn. Saya dampingi, dituangkan di dalam BAI, berita acara interview atau interogasi. Udah seperti ini jawabannya. JNE-nya jatuhnya ke alamat Ririn Sindang. Oh. Desa Terusan, Kecamatan Sindang. Itu. Nah, setelah terima paket dari JNE isinya dokumen yang ditandatangani Aman Yani dan foto sedang menandatangani dokumen, kemudian diserahkan lagi ke Pak Khotib. Kan gitu. Udah. Seketika diserahkan, masa sih Pak Khotib nggak nanya sama Ririn? Ya nggak? Secara logika nanya nggak? Nanya. Pasti, ini Rin udah tanda tangan di mana Aman Yani-nya, kan gitu. Nah, setelah ada sama Khotib, ya, kemudian ada persyaratan lagi tuh, apa? BR rekening bank. Nah, disampaikan lagi kepada Ririn, minta rekening bank. Disampaikanlah kepada Aman Yani. Dikirimlah semua. Ada rekening bank, ada KTP, ada SIM, ada ATM.
kenapa ATM itu dikirimkan? Ya nggak tahu itu Amaniani mengirimkan, buktinya ATM BJB dan ATM BNI itu sampai terakhir kemarin itu masih ada sama Pak Khotib, dan penyidik sudah amankan kemarin itu dari tangan Pak Khotib. Artinya Ririn nggak ada kepentingan kan gitu. Tuh ATM juga nggak bisa digunakan. yang lain-lain itu SIM ada tuh, KTP ada 2 kan gitu. Dikirim lagi tuh dari Amaniani setelah dikasih tahu harus ada buku rekening. Dikirim itu semuanya. Termasuk rekening BRI. Nah, sama ATM-nya kepada Ririn. Ternyata yang digunakan untuk menerima dana pensiun itu dari sekian rekening, ada BNI, ada BJB, ada BRI. Yang digunakan adalah BRI. Jadi Pak Khotib ke sana tuh, ke Bandung lagi kan. Ya. Menyerahkan rekening BRI. Saya nggak tahu apakah ke Bandung lagi atau, tapi diserahkan lah rekening BRI, sehingga persyaratan itu lengkap. Ada dokumen atau slip penarikan ya, saya nggak tahu lebih tepatnya apa tuh. Waktu orang Dapen di wawancara Pak Gubernur itu kan menyebutkan juga yang ditandatangani kan, ditunjukin kan. Ya. Oh sorry, Pak Khotib ke sana itu, ke sana. Dan Pak Khotib menceritakan di channel KDM itu foto yang Pak Amaniani lagi menandatangani dokumen atau slip penarikan itu atau permohonan pencairan itu diverifikasi oleh 4 pegawai Dapen. Dan lolos, bener itu fotonya Amaniani, kan gitu ceritanya. Makanya di dalam channel KDM itu Khotib lolos verifikasi, makanya saya plong, berarti Ririn ini benar kan gitu. Ya. Tonton aja, ada tuh. Ada ya. Iya. Nah, setelah itu kemudian cairlah ke rekening BRI atas nama Amaniani. Di mana Ririn mencairkan? Nggak ada. Nah, kemudian setelah cair, Ririn ditelepon oleh Amaniani itulah untuk bayar utang kepada Ririn. Makanya nomor PIN ATM-nya juga dikasih. Nah, setelah cair kemudian Ririn membayar honor Pak Khotib diambil di BRI Bumek ya, Bumi Mekar ya, Indramayu, itu 70 juta tuh diambil buat bayar honornya Pak Khotib. Nah, karena 35% dari 350 juta waktu itu dihitungnya, sehingga totalnya kurang lebih 122 juta. Dibayarlah 70 juta, 35% itu 30 success fee dari Ririn, 5% success fee dari persentase fee dari Amaniani gitu loh. Tapi ngitungnya dari 350 juta, utangnya 300. Nah, intinya totalnya itu honornya itu atau success fee-nya itu 122 juta ya kalau tidak salah ya. Dibayarlah 70 juta tuh dari uang yang cair itu. Yang mencairkan siapa yang mencairkan itu? Yang mencairkan ya Bank Bank Dapen lah ke rekening BRI. Nah, sampai di BRI. Uangnya Amaniani kan itu kan? Iya, maksudnya orang yang mencairkan. Iya sebentar, itu uangnya Amaniani yang ada di rekening untuk bayar utang kepada Ririn. Sah milik Ririn. Kemudian dicairkan menurut keterangan Ririn dan siapa tuh Dudu ya kalau nggak salah yang di channel KDM, ya dicairkan lah, diambil oleh Pak Khotib kan itu. Tapi bukan berarti Pak Khotib salah kan, karena itu kan sudah diserahkan kepada Ririn kan gitu untuk bayar utang. Jadi terserah Ririn mau diambil 50%, mau diambil semuanya kan gitu. Cuma kalau ditanya siapa yang mencairkan, Pak Khotib untuk ngambil haknya 70 juta itu kan. Yang pertama. Nah, sisanya nanti dicicil tiap bulan. Kalau Ririn juga dapat cicilan lagi, pembayaran lagi dari Amaniani. Gitu.
Ya, Oke. jadi kalau judulnya pertanyaannya itu siapa yang mencairkan? Ya sebenarnya yang mengurus itu, yang mencairkan itu, mengurus dana pensiun itu, Ahmad Yani menguasakan kepada Pak Khotib. Pak Khotib mengurus. Nah, ada satu hal nih yang belum terungkap. Ya, Ya, silakan. ibu eh, istrinya Ahmad Yani, Ibu Samina itu bercerita kepada saya saat 2018 ya. Bank BJB Syariah itu menagih utang kepada Ibu Samina karena sejak ditinggalkan Ibu Samina itu oleh Ahmad Yani banyak orang menagih utang, termasuk Bank BJB Syariah 150 juta yang jaminannya itu pakai rumah orang tuanya, itu orang tuanya Ibu Samina, dibalik nama dijaminkan coba oleh Ahmad Yani. Ketika kabur, ketika meninggalkan, maka meninggalkan utang, ditagih lah. Nah, ketika ditagih, kemudian kebetulan ada orang Dapen, ya, ada orang BJB apa Dapen yang memberitahu ya bahwa masih ada gaji atau uang Dapen tuh. Nah, intinya Ibu Samina kemudian disaksikan orang BJB Syariah bahwa ini masih ada cadangan lah buat bayar utang BJB Syariah. Datang tuh ke Dapen ditemenin orang BJB Syariah yang mau nagih. Di sana ya, di sana ada jawaban dari orang Dapen. Namanya saya lupa ya, tapi pernah disebutkan kepada saya. Ketika mau mencairkan Dapen ya, dana pensiun sebagai istri ya, ternyata orang Dapen itu menyampaikan, saya diancam oleh Ahmad Yani kalau Dapen ini dicairkan oleh istri, oleh ibu. Oh. Lah. Itu artinya Ahmad Yani intens komunikasi dengan pegawai Dapen. Inilah yang belum pernah terungkap. Intens itu Ahmad Yani itu. Buktinya menyampaikan kepada istrinya bahwa saya diancam kalau mencairkan kepada ibu, kepada istrinya Ahmad Yani, kan gitu. Saat itu belum cerai ya. Jadi itu diurusnya sebelum 2018, sebelum cerai. Udah sering bolak-balik 5 kali itu ke Dapen. Kan ada tuh di channel KDM kemarin kan. Nah, Ada. lalu disarankan tuh, ini ceritanya nih ya. Disarankan oleh pegawai Dapen. Biar bagaimanapun juga istrinya yang mencairkan itu tidak bisa karena Ahmad Yani ini kan masih ada. Kan gitu. Ahmad Yani ini masih ada. Nah, kemudian ibunya nggak bisa lah. Kemudian kalau tidak salah itu disarankan kecuali mungkin membuat surat kematian kan gitu. Ya bagaimana buat surat kematian, orang masih ada. Maksudnya kalau buat surat kematian kan ahli waris dong berhak kan. Nah, tapi juga tidak bisa waktu itu karena memang faktanya masih ada, masih hidup kan itu. Nah, makanya kemudian dibuatkan sajalah surat kehilangan itu. Yang penetapan pengadilan, kehilangan orang, itu ceritanya. Dibuatkan surat kehilangan itu ada 2. 1, karena banyak orang yang nagih kan, kalau memang ada penetapan pengadilan memang orangnya nggak ada, yang benar-benar nggak ada kan di rumah kan itu. Kalau di luar kan kita nggak tahu di mana tempatnya kan itu. Nah, kemudian yang kedua juga memang tujuannya ya ada saran. Nah, kalau memang hilang coba kan untuk mengurus dana pensiun. Ternyata setelah cerai, setelah ada penetapan hilang ya, ternyata begitu diurus lagi, ya sudah keduluan diurus Ahmad Yani cair itu melalui kuasanya Khotib itu. Itu. Tapi yang perlu digaris bawahi adalah Ahmad Yani itu intens komunikasi dengan pegawai Dapen, bahkan lewat email ada. Kan ada tuh yang orang narasumber yang dipanggil KDM juga kan? Yang komunikasi lewat email BJB. Pak Tony. Ya. Mohon izin,
Kalau Pak Dudu itu kepentingannya apa? Ya patut dicurigai datang ke sana hanya untuk menjatuhkan Ririn. Berarti yang menarik uang di Jangan- ATM dari rekening BRI Ririn. Tadi kan sudah dijelaskan, Mm. uang itu sudah miliknya Ririn karena untuk bayar utang. Hmm. Itu pertama kali dicairkan diambil oleh khotib untuk bayar honornya 70 juta kan. Sisanya itu kan diserahkan kepada Ririn. Karena itu untuk bayar utang. Makanya kalau tidak percaya, tangkap Aman Yaninya dikonfrontir kan gitu, kelar. Ya nggak? Hmm. Itu Sebetulnya antara ada dan tiada, Pak Tony. ada, kata siapa? Ya belum ada, nanti saya buka bukti-bukti dia masih hidup. Satu Oke, lagi oke. Pak Tony, CCTV yang malam itu kenapa tidak dibuka full? Ya tanya sama polisi, tanya sama jaksa. Oh nanya saya juga pingin dibuka full. Ini saya mewakilin yang di bawah Pak Tony. suruh nanya ke Iya, Pak Tony. kalau tanya ke saya juga sama, pingin dibuka full karena nanti akan jelas lah, ya nggak? Siapa yang masuk, bagaimana, siapa saja. Kemudian kalau ada kronologi versi kedua dari Prio ya. Versi pertama kan ada 4 pelaku, versi kedua cuma Ririn. Dibunuhnya di kios. Ya saya juga pingin lihat itu membawa mayatnya bagaimana kan, terlihat CCTV enggak kan gitu. Dari Ya. kios ke rumahnya kan, ke belakang. Itu kan masih terlihat tuh. Pak Jadi Tony, kalau tanya saya kenapa ya nggak tahu, saya juga inginnya tuh dibuka semua biar terang benderang kan. ya Pak Tony. Ya. Iya, Silakan, pertanyaan Pak Terang. Terang. saya mau nanya, itu kan alat bukti handphone kan ada 3 yang disita, ya kan? Itu termasuk handphone Ririn. Nah, pertanyaan saya gini, apakah WhatsApp itu terlogoutnya itu setelah Ririn tertangkap atau sebelum? Jadi kalau menurut Ririn kan gini ya. Pada saat Ririn ini kan pernah menyampaikan kepada saya bahwa Ririn itu pada saat buka Facebook kemudian muncul berita mayat ditemukan. Ya. Setelah itu Ririn mendengar itu, melihat itu, Ririn kemudian telepon Evan. Menanyakan, tujuannya menanyakan bahwa benar enggak itu ada pembunuhan di rumah Budi karena ia dari rumah Budi kan gitu. Tapi dia tidak tahu kan karena ditutupi oleh Prio itu sama Joko kan. Nah, nelpon Evan nggak diangkat karena Evan udah diamankan ya tanggal 1 September itu saat mayat ditemukan malamnya kan. Kemudian nelpon istrinya Evan namanya Lela, menanyakan benar nggak itu ada pembunuhan di rumah Budi. Iya, kata Lela tuh istrinya Evan. Evan juga ditangkap polisi katanya. Ya itu karena ada kedapatan menggadaikan mobil pickup itu kan yang disuruh oleh orang yang mengaku Budi kan. Nah, kemudian selain telepon Evan, telepon istrinya Sela, istrinya Ririn. Sama menanyakan juga. Ya, menanyakan bahwa benar nggak itu di rumah Budi ada pembunuhan. Nah, Sela itu menjawab waktu di persidangan ya. Waktu di persidangan saya tanya juga begitu sesuai dengan cerita Ririn. Sela membenarkan bahwa pada saat Ririn telepon, Ririn menanyakan apakah benar itu ada pembunuhan, apakah benar Budi meninggal. Artinya Ririn ini tidak tahu pembunuhan kan. Nah, selain ke Sela juga kedua orang lagi namanya Dani alias Japra dan Irfan alias Awek. Irfan tuh yang datang ke channel yang ke KDM tuh sama Pak Dudu itu. Sama menanyakan. Itu artinya Ririn tidak tahu pembunuhan. Ketika ada informasi itu saya penasaran dong. Ini ada panggilan keluar nih ke 5 orang kan gitu ya. Lalu saya minta jaksa memperlihatkan barang bukti di depan hakim. Begitu dilihat ternyata WA-nya sudah dihapus, sudah logout. Gitu. Jadi aplikasinya mah ada, cuma kan nggak udah logout, harus dimasukin lagi kan. Nah, saya tuh ingin mau memasukin lagi kayak Dana juga, tapi kan nggak boleh tuh sama jaksa, nggak boleh ditak-atik waktu itu. Nah, kemudian kartu SIM juga hilang dua-duanya, nggak ada. Izin Pak Tony, izin bertanya. Sebentar, saya tanya kepada jaksa. Saya tanya kepada jaksa, Pak Jaksa ini gimana? Kata jaksa,
ini dari penyidiknya seperti ini. Artinya dari penyidiknya sudah begini, sudah WA sudah logout, kartu SIM sudah nggak ada. Ramelah setelah sidang munculkan berita, ya nggak? Saya kirim ke Kasat Reskrim berita 2 kartu SIM hilang dan WA logout. Saya kirim malam itu. Pagi-pagi Kasat telepon saya, Kasat Reskrim. Bang, izin, kata penyidik, waktu diserahkan kepada jaksa, itu dalam kondisi lengkap. WA belum logout, kartu SIM ada. Masa sih saya bilang, jadi ini siapa yang benar? Gitu. Apa penyidik apa jaksa? Nah, di situ kemudian bingung lah kan, siapa yang benar. Artinya begini, kalau pertanyaannya, itu sudah saat disita sudah logout belum kan gitu? Mungkin bisa curiga ke Ririn misalnya kan? Ya, pertanyaan itu sudah terkonfirmasi oleh Kasat Reskrim pada saat penyerahan barang bukti pada tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti, WA-nya masih ada, kartu SIM-nya masih ada, berarti pada saat disita masih lengkap. WA belum logout, kartu SIM masih ada, dan Ririn juga menyampaikan ke saya itu masih lengkap. Mana sempat Ririn ketika ditangkap logout WA? Untuk membuktikan itu kan tinggal tanyakan ke Ririn aja. Terakhir WA siapa gitu, maksud terakhir WA siapa gitu loh. Pastinya kan pada saat itu kan penangkapan kan dadakan tuh. Iya. Kan Ririn berkomunikasi juga kan. Ya itu sama si Sela, istrinya. Iya, dan Sela itu menerangkan, cuma Sela kan sudah sekarang itu Sela itu saat sidang tuh sudah dihapus tuh WA-nya, dia pakai nomor baru. Nah, tapi dia menerangkan di depan hakim itu bahwa memang pernah telepon dan menanyakan bener nggak ada pembunuhan itu, Budi meninggal, itu menanyakan, dan itu ada di sidang kan, udah pernah saya upload di YouTube, di Facebook, di IG, lihat aja. Yang terungkap Ririn tidak tahu pembunuhan, dibuktikan dengan kesaksian Sela ada. Pak Tony, kenapa Ririn telepon istrinya Epan? Apakah Ririn tidak tinggal di Indramayu setelah mayat itu ditemukan? Iya, Ririn pada saat telepon Epan. Kenapa telepon Epan? Pertama itu kenapa telepon Epan? Ya, karena Epan ini mantan karyawannya Budi, orang paling dekat. Kedua, kenapa telepon Lela? Lela ini saudaranya istrinya si Ririn. Pertanyaan saya, kenapa Ririn makanya telepon Lela? Iya, enggak, maksud saya, kenapa kan masih sama-sama di Indramayu, kenapa tidak melihat langsung, kan dekat dari rumahnya tempat kejadian itu. Nah, pertanyaan saya, Ririn posisi ada di mana? Ririn posisi pada saat pembunuhan itu terlihat di pada saat penemuan mayat itu terlihat di media sosial, Ririn posisinya itu ada di Jatibarang. Clear. Ada di Jatibarang. Clear. Bang, itu orang Bang yang intens komunikasi sama Aman Yani itu sudah dikonfrontir belum? Ada nggak orangnya buat menerangkan ini loh, benar apa enggak gitu loh, Aman Yani itu ada atau tidak dulu? Clear. Itu Bang. Orang Bang. Gimana? Iya, nama bilang ada tuh orang Bangnya yang orang dana pensiun tuh, orang dana pensiun itu intens komunikasi dengan Aman Yani. Tadi Abang bilang kan. Nah, itu orang dana pensiunnya itu sudah dikonfrontir belum gitu? Beneran nggak dia komunikasi intens sama Aman Yani begitu Bang? Ya kalau saya kan berdasarkan ceritanya Ibu Saminah pada saat mendatangi Dapen, Aman Yani itu komunikasi dengan pegawai Dapen yang mengatakan jangan diserahkan kepada istrinya Aman Yani. Itu, dan itu 2018. Ini kan ceritanya kejadian 2018 itu. Ini kan cerita menceritakan 2018 pada saat proses pencairan itu, pencairan Dapen itu. Kalau sekarang ya saya nggak tahu ya, terus juga masih artinya sekarang itu masih ada atau enggak kan saya nggak tahu, tapi saya nggak ada kepentingan sih ya untuk itu. Saya itu sebenarnya kuasanya untuk membela ya atau mendampingi Ririn terkait perkara pembunuhan yang sedang disidangkan sebenarnya. Makanya saya tidak pernah menjelaskan mengenai isu-isu pencairan dana pensiun, isu mengenai KTP palsu, isu mengenai
di luar persidangan lah. Karena kuasa saya itu sebenarnya untuk bersidang di pengadilan terkait perkara pembunuhan kan. Cuma ini karena ditanya ya udahlah nggak apa-apa saya ceritakan. Cuma kemarin saya sudah ceritakan di channel KDM udah sama seperti ini. Ya. Iya, jadi tidak ada apa namanya tuh bukti apa tuh namanya digital Scientific. forensik. Ya, nggak ada. Tidak ada sama sekali. Oke. Pak Ririn mau kabur, mau jadi anak buah kapal loh. Ririn itu, tapi kalau bicara kabur saya terangkan begini. Saya tanya sama Ririn dan waktu itu sama Prio juga ya. Kayaknya ada deh di YouTube saya yang tadi Mr. Ji udah nonton tuh ya. Ya. Nah, jadi dia itu setelah ditemukan mayat itu, dia sendiri bingung karena saya ini kan dari rumah Budi kan gitu sama Iya. Joko. Lalu dia nanya ke Prionya nutupin nggak tahu. Coba tanya sama Joko, kemudian tanyalah sama Joko, ditelepon oleh Prio. Ya karena Prio lah yang diberi handphone oleh Joko. Nah, Jokonya jawab, saya juga baru tahu dari pemberitaan ini kan gitu. Nah, lalu sudah kemari aja kan. Lalu Prio sama si Ririn itu ke tempatnya si Joko di Toang, namanya Toang tuh. Namanya itu tempat sepi ya, namanya Toang di Ujung Jaya. Nah, setelah nyampe sana, kemudian itulah mengantarkan mobil sedan ya ke Tanggul ya, yang tujuannya itu mau bantu Evan Jokonya, tapi ternyata mau naruh mobil di Tanggul. Tapi Ririn diturunin tuh di pintu air. Nah, yang naruh mobil di Tanggul itu Prio sama si Joko. Setelah itu meminta Ririn sama Prio balik ke hotel ya. Nah, disinilah kemudian apa yang dinamakan kabur-kabur itu kan. Nah, setelah balik ke hotel udah tuh mobil udah ditaruhin tuh. Si Prio mengajak Ririn ke Jakarta. Saya tanya juga sama Prio, kenapa saya bilang mau ke Jakarta? Saya tuh mau nenangin Ririn kan pusing. Kamu belum buka, saya bilang ke Ririn saat itu. Belum, Pak Tony katanya belum buka. Jadi saya mau nenangin Ririn aja. Dibawa oleh Prio ke Jakarta gitu ceritanya. Sampai Jakarta juga nggak ada tujuan tuh. Ya. Nah, setelah itu kemudian berapa jam di sana Prio ngajak Ririn ke Semarang. Ke saudaranya gitu. Nyampe di Semarang, alasan Prio tidak ingat rumah saudaranya. Memang Prio itu di KTP-nya itu tempat tanggal lahirnya tuh Semarang tuh. Semarang ya, tanggal lahir kan, tempatnya Semarang. Nah, lupa kemudian Prio juga ngajak Ririn pulang ke Indramayu tadinya. Pulang ke Indramayu. Cuma salah mobil. Dapatnya mobil ke arah Surabaya. Nyampe Surabaya, kemudian nginep semalam. Saat nginep itu ditelepon oleh Joko. Si Prio nih. Ditelepon oleh Joko. Dikasih saran bekerja di nelayan oleh Joko. Yang disaranin Prio. Karena Prio ini kan tahu pembunuhan. Mau-mau saja. Ririn lagi pusing. Ririn itu bukan berarti merasa benar. Ririn juga ada merasa bersalah. Kenapa? Karena setelah mayat ditemukan, Ririn juga membawa mobilnya korban Budi, meskipun itu disuruh oleh Joko ya untuk nganterin, kan Ririn dia tahu pembunuhan ya, disuruh oleh Joko, tapi dia merasa bersalah juga, jadi dia bingung. Oleh karenanya nurut saja ketika Prio juga menawarkan kepada Ririn, udah kerja nelayan saja. Ririn mau, lalu yang ngurus semuanya, baik nyari lowongan di Facebook, maupun ngurus KTP palsu, itu semuanya Prio. Itu. Nah,
Kemudian diurus semua ya, dipoto Ririnnya, ya saya jamin KTP palsu itu kan. Karena nggak mungkin lewat online. Jadi dikirimnya juga PDF katanya, kata si Prio itu. Nah, lalu daftarlah. Setelah daftar kemudian dijemput oleh travel. Travelnya itu milik perusahaan nelayan tadi yang Prio ngelamar itu. Dijemputlah ke Surabaya, dari Surabaya ke arah Indramayu. Nyampe di Sidoarjo, ini menurut Prio, Joko telepon lagi kepada Prio agar handphone yang dikasih untuk inventaris komunikasi dengan Joko itu agar dibuang. Dibuanglah handphone itu di daerah Sidoarjo, kata Prio. Saya bilang dari mana tahunya itu Sidoarjo? Pokoknya itu Sidoarjo Pak, ada lumpur lapindo katanya. Ada tuh kayaknya di rekaman itu kan yang saya tuh. Nah, ya kemudian pulang ke Indramayu, nyampe ke mes Kedokan Bunder. Nyampe di mes baru cerita, Rin. Ririn katanya, ada yang mau saya omongin. Ririn udah nggak mau, udah pusing, udah ngomong apalah kan itu. Karena nggak ada yang buka, nggak ada yang ngasih tahu itu kenapa Budi Joko itu siapa kan. Terus Pak Aman Yani sama Budi kemana, ternyata Budi meninggal kan gitu. Iya ini mau dibuka katanya. Nah, didengerin tuh, dibukalah sama Prio. Ceritalah kejadian yang sebenarnya. Omnya kamu ya yang ini tuh yang bunuh, yang punya masalah dengan Budi kan itu. Nagih utang, terus kemudian Hardi datang ya sama Yoga. Nah, terus yang bunuh Budi Hardi gitu, yang bunuh Sahroni istrinya dan 2 anaknya itu Yoga kan itu. Ceritakan Ririn lemes nggak bisa apa-apa. Nah, Ririn menyarankan kepada Prio agar menyerahkan diri. Tetapi Prio nggak mau dengan alasan Aman Yaninya belum ada, nanti belum ketangkep. Nggak ada, nanti yang ditangkep si Prio aja kan. Ririn udah menyarankan ke Prio menyerahkan diri. Itu. Nah, lalu sempat pulang tuh 2 orang tuh ke rumahnya Ririn, naik Grab. Sempat pulang. Kemudian dari rumah naik Grab lagi ya, dari Grab yang sama itu, sebentar di rumahnya Ririn sudah melihat sinyal handphonenya tuh naik turun. Ririn memahami itu di track, di track lah. Ya, Ririn memahami. Tapi Ririn tidak kasih tahu si Prio. Biarkan ketangkap, kata Ririn. Akhirnya begitu nyampe mes Kedokan Bunder, mes nelayan lagi, ya. Prio tidur, Ririnnya masih melek, baru datang polisi, ditangkap lah. Wah, itu aktif ya Bang ya. Oke, saya mau bertanya ada yang di dakwaan. Yang pertama ada 3 HP, itu HP-nya siapa saja dengan nomor apa saja kan saya nggak disebutkan nomornya itu yang pertama. Yang kedua ada MMT, di situ juga tertulis di dakwaan MMT yang tertulis rumah ini Sita Bang. Nah, bisa dijelaskan itu Bang? Ya, jadi spanduk yang bertuliskan rumah ini disita Bang, si Ririn itu tidak tahu menau. Itu yang membuat adalah Prio. Nah, itu disaksikan oleh pegawai hotel yang saat itu dihadirkan di persidangan. Prio menanyakan percetakan yang bikin spanduk. Ditunjukin lah oleh pegawai hotel itu di dekat pom bensin Widasari, itu ada percetakan di sana. Nah, makanya Prio ke sana tuh. Ririn tidak tahu. Itu. Sekarang ini kan semua dituduhkan kepada Ririn, yang nggak ada masalah kan. Toh Ririn yang nanti ketika dimintai keterangan sebagai terdakwa juga yang ia alami kan. Yang akan menerangkan, yang ia terangkan. Jadi begini, semuanya ini kan antara 2 orang itu tuh ya. Mana sebenarnya Prio dan Ririn ini kan yang disidangkan ini kan antara 2 orang ini keterangan itu kan. Ya, saya sebagai pengacara
tidak tahu, hanya mendengarkan cerita mereka berdua. Kalau mereka bohong, kemudian ada fakta-fakta, ya biarkan mereka dihukum. Iya. Ngapain juga harus pusing? Ngapain juga pada menyalahkan saya? Saya aja kata mereka kan gitu. Kalau kemudian hakim melihat ada fakta lain kan gitu, ya pasti Ya. dihukum dua orang itu. Terus bagaimana? Ya enggak? Kalau melihat Ya. kalau melihat bisa dibuktikan ada pelaku lainnya, pasti nanti tertuang di dalam putusan pengadilan 4 nama itu kan itu. Oke. Itu aja kan, simple. Ngapain Betul. pada ribut-ribut? Ini Bang, ada perwakilan dari praktisi hukum. Bang Rizon, mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Rion. Ya, silakan. Aku ingin Ya. bertanya ya dari kasus ini karena memang ya kasus ini saya kira memang ya saya memang pernah juga mengalami persis seperti Bang Tony ini karena kita sama-sama pembela ya Bang ya. Jadi seperti ini tuh memang saya kira udah hal biasa cuman karena ini naik gitu kan ya. Sehingga yang menjadikan terbukalah bagaimana kasus-kasusnya. Tapi kan mungkin Abang juga sering lah mendapatkan perkara itu. Ya Nah, kalau saya nggak tangani kan nggak jadi obrolan seperti ini, nggak mungkin naik nasional kan. Itu yang Ya, harus betul. lihat. Ya nggak? Sok, Betul, silakan Bang. dilanjut. Abang, aku pengen tanya nih, apakah keterangan yang ikut menguburkan itu, ini ke antara jangan dulu ke ini ya, ke Amaniani, Hardi, Yoga dan Joko, karena kan memang kita nggak tahu tuh mereka ada posisinya di mana lah ya. Karena ada yang muncul apa namanya keterangan-keterangan bahwa siapa sih yang ikut menguburkan itu, gitu kan? Nah, apakah memang Ririn juga tahu nggak itu ketika ada penguburan itu? Kan begitu, Bang. Ya, Mungkin mau menurut dijelaskan. menurut keterangan Ririn dan Prio kepada saya saat pertama kali saya temui 5 Maret 2026 di lapas, dan rekamannya ada tuh, saya upload di YouTube, di TikTok, di Facebook. Yang menguburkan mayat adalah Prio dan Joko. Ririn tidak tahu karena Ririn siang itu disuruh pulang oleh Joko untuk ganti baju. Saat Ririn ganti baju itulah pulang. Joko dan Prio menguburkan. Itu berdasarkan keterangan Prio. Dan Ririnnya menerangkan kepada saya juga memang pulang disuruh oleh Joko. Ada tuh di rekaman yang saya upload di YouTube gitu. Itu rekaman pertama, keterangan pertama yang saya lihat natural lah ya, jujur. Makanya saya biarkan dengan saya di dalam rekaman itu kan sempet kenceng. Kamu yang benar, ini saya mau lihat kamu itu berpotensi terlibat atau tidak kan itu, ke Ririn juga. Ke Prio juga saya minta harus jujur kan itu, sampai Prio itu bersumpah. Begitulah jawaban menurut Prio. Itu. Oke, Bang. Kemudian selanjutnya ketika Prio itu tadi dikatakan bahwa si Prio itu membuat apa spanduk ya. Artinya apakah spanduk itu ada kaitannya dengan Amaniani, Bang? Spanduk Tentang utang-utang itu. Nggak ada. Jadi berdasarkan cerita Prio, spanduk itu yang menyuruh membuat spanduk itu adalah Joko yang nelpon kepada Prio. Itu termasuk ngambil uang di Briling, baik Briling Suni maupun Briling Muhammad Rafli, ya, 2 Briling itu juga yang menyuruh Joko, dan uangnya diserahkan kepada Joko secara tunai di Toang. Toang itu tempat inilah ya, yang jauh dari keramaian, tempat sepi. Dan pembuatan spanduk itu pada saat mengambil Briling yang kedua, yang 10 juta. Briling yang pertama kan 3 juta. Ngambil Briling yang kedua itu 10 juta. Bersamaan dengan ngambil uang di Briling itulah ya, itu membuat spanduk. Ngambil spanduk. Itu. Oke, Bang. Terima kasih. Terakhir, Bang.
ketika terakhir satu lagi Bang, izin. Ketika Ririn diciduk ya, artinya kan itu diciduk, Dia diambil, ditangkap. apa yang menjadi dasar para polisi itu menangkap dia, dasarnya gitu kan, dengan bukti apa yang bisa menjadikan dia tersangka waktu itu? Untuk Ririn ada sidik jari di pintu geser dan di botol semprotan nyamuk merek Fave. Ya, untuk Ririn. Kemudian selain itu ada CCTV di hotel bersama Prio sedang Mobil. menghadapi sedang di mobil itu, bukan di mobil ya, bukan di dalam maksudnya, sedang di luar mobil tapi menghadapi mobil itu kan ya. Terus juga ada jalan di hotel untuk Ririn dan Prio. Untuk Prio ada di Briling, tuh ya, di dua Briling, baik Suni maupun Muhammad Rafli. Ada dasar sebenarnya penyidik menangkap Ririn tuh, ada dasar, ada petunjuk, yaitu ada sidik jari. Kan gitu. Hanya saja setelah ditangkap, seharusnya ini kan ketika Ririn menyampaikan ada Ahmad Yani sama Joko, harusnya kan didalami. Ini yang tidak oleh penyidik, tidak didalami itu. Kan gitu. Ya, makanya sampai dilakukan kekerasan itu kan. Karena kan ada sidik jari, sementara Ririn mengatakan tidak tahu pembunuhan karena keluar kan diajak Joko. Di situ lagi Ahmad Yani sudah nggak ada. Kan itu. Tinggal ada Prio karena udah pergi kan. Ahmad Yani, Hadi dan Yoga. Itu. Bang Tony, itu kan Ririn kan pincang tuh. Pincangnya itu akibat tertembak atau kekerasan lain? Kekerasan lain, kakinya patah itu. Jadi patah ya, bukan dipatahkan di ruang unit Jatan Ras Polres Indramayu. Ya, artinya bukan akibat tertembak kan? Bukan, kalau tertembak mah sembuh kayaknya. Walaupun kaki dua-duanya yang tertembak sembuh. Oke, ada lagi kesempatan terakhir. Izin Bang, tambahin lagi Bang. Kemudian kan tadi hanya kalau saya baca dari apa namanya, saya analisa cuman hanya sidik jari dengan kaitan lain lah. Nah, pastinya kan tidak hanya cukup sidik jari itu keterangan itu sehingga dijadikan tersangka. Nah, pastinya ada keterangan lain. Bagaimana keterangan Prio terhadap Ririn nih, Bang? Waktu itu kan apakah Prio memang mengakui bahwa Ririn itu tidak terlibat atau bagaimana keterangan awalnya Bang, sehingga menguatkan kok jadi tersangka cuman hanya sidik jari aja gitu loh Bang. Pada saat ditangkap, kalau Ririn itu taunya ada Ahmad Yani sama Joko, karena pada saat Prio datang baru tiba di rumah Budi korban itu, di dalam itu ada Ahmad Yani sama Joko, makanya ia menyebut Ahmad Yani Joko kan itu. Tapi untuk Prio itu menurut Ririn dan menurut Prio juga memang menutup. Lalu kemudian Prio mengakui bahwa dia mengubur, lalu menyebut juga omnya Ririn. Ahmad Yani kan omnya Ririn. Tapi semuanya itu kan disebut di awal ya. Disebut kalau Ririn menyebut Ahmad Yani dan Joko itu sejak ditangkap di mes nelayan. Tapi dia tidak digubris. Tapi kalau Prio menyebut omnya Ririn, itu sudah di Polres Indramayu. Tapi tidak digubris, malah dihantam, dihajar, jangan bawa-bawa orang lain. CCTV pun kan saya tanya sama Prio, pasti penyidik ini menunjukkan CCTV nih yo, ya pasti nih saya bilang, baik ke Ririn maupun ke Prio. Ditunjukin nggak, saya bilang waktu CCTV. Ditunjukin, ditanya nggak, saya bilang itu siapa, tanya, terus kamu jawab apa, Joko.
penyidik malah ngebugin, jangan bawa-bawa orang lain. Di dalam BAP CCTV itu dituduhkan Ririn. Walaupun posturnya beda, Ririn tuh 185 itu tingginya. Itu dituduh Ririn dalam BAP itu, saya baca BAP Ririn tuh diakui Ririn di situ. Tapi kan akhirnya BAP itu kan ya pasti dicabut semua sama Ririn kan, karena dalam BAP itu yang menghabisi itu berdua, Ririn dulu, Priyo dulu, baru Ririn, Budi kan, kemudian Sahroni, Ririn, baru Priyo, jadi gantian gitu kan. Priyo mukul, palunya diserahkan ke Ririn, gantian mukul gitu, selalu begitu tuh sampai Sahroni, sampai Ois, sampai Ratu, kecuali si Bella bayi kan dilelepin tuh kan ya oleh Yoga, tapi kan di situ dilelepin oleh siapa ya, yang di BAP itu kan ya, antara Ririn dan Rio kan ya, pokoknya dituduhkan semua dua orang itu. Nah kemudian di sidang pertama terbukalah kan gitu, siapa yang menganiaya atau membunuh Hardi, siapa yang membunuh Budi kan, Hardi yang membunuh Budi, kemudian Yoga lah yang membunuh 3 orang itu kan, Sahroni, Ois, dan Ratu kan, kemudian Yoga juga menenggelamkan si Bella kan gitu, terungkap semua tuh di persidangan pertama. Kemudian di sidangan pas Priyo jadi saksi dirubah lagi itu semuanya dituduhkan ke Ririn, nama Amaniani Hardi Yoga Joko itu fiktif kan gitu. Kemudian pembunuhannya itu pertamanya bukan di rumah melainkan di kios kan gitu. Jadi berubah semua. Ya biarkan itu hakim nanti yang menilai. Jaksa yang pusing menuntut, membuat tuntutan itu gimana itu, jadi berubah semua kan. Lokusnya jadi beda ya, walaupun satu wilayah tapi kan beda akhirnya alurnya kan. Motifnya jadi tidak ada, perencanaannya jadi tidak ada kan itu. Karena Priyo cabut. Nah, Priyo yang sudah mengakui, semuanya diakui, termasuk mengakui menguburkan ya, mengakui di CCTV, diakui Priyo. Yang terakhir itu, pas Priyo sidang sebagai terdakwa ya, diakui Priyo CCTV. Yang sebelumnya itu adalah Joko, tapi diakui Priyo. Ya biarkan saja Priyo mengakui. Kalau hakim yakin, kalau hakim nggak yakin, justru Priyo yang mengakui lah yang nanti dihukum berat. Sementara untuk menghukum Ririn ini harus diperlukan alat bukti lain. Sementara alat buktinya itu minim, hanya ada sidik jari. Sidik jari itu kan bukti tidak langsung. Betul. Iya, kecuali sidik jarinya berada di barang bukti ya, alat untuk membunuh, misalnya di palu atau di pisau kan itu. Kalau sama pisau ya matiinnya. Nah, jadi saya sudah bisa melihat sebenarnya perkara ini amburadul, karena ini sejak awal itu sudah ada sudah ada kebohongan. Kemudian ditambah lagi yang terakhir ini saya melihatnya juga ini kebohongan juga, skenario. Ini izin bertanya Pak Tony. Ini andai kata 4 orang ini tidak ketemu nih sampai kapanpun, bagaimana ini sidang selanjutnya ini? Ya, sidang tetap diputus itu kan, kembali ke keyakinan hakim nanti kan. Yang saya sampaikan itu kan menurut cerita dari Priyo dan Ririn. Kembali nanti kan hakim bagaimana melihat bukti-buktinya, melihat alat buktinya kan gitu. Iya, jadi tetap diputus meskipun 4 orangnya juga nggak ditemukan kan, tetap diputus. Kembali kepada keyakinan hakim nanti kan. Ya kita tunggu saja apakah berdua salah kan itu, atau Priyo saja yang salah, atau Ririn juga nanti salah terlibat, ya kita tunggu saja. Semua kan nanti hakim yang akan memutuskan kan. Iya. Yang jelas saya sepakat, siapapun pembunuhnya itu harus dihukum berat. Betul. Termasuk Ririn apabila memang terbukti dari alat bukti yang ada, kalau mengarah kepada Ririn ya silakan dihukum. Kan itu. Siapa yang mau bela pembunuh? Ya kan saya mau menegakkan kebenaran aja agar pelaku-pelaku lain yang belum terungkap itu agar terungkap dan agar ditangkap kan itu. Agar adil hukum ini. Oke, izin tambahan lagi Bang. Satu lagi Bang.
Ketika itu dikatakan oleh ada 4 orang, Ahmad Yani, Hardi, Yoga, dan Joko, bagaimana ketika apa namanya majelis hakim ya? Mungkin abang juga pernah menyampaikan, mungkin saya, tapi kita nggak tahu nih, bagaimana pandangan majelis hakim? Apakah menunjuk atau bagaimana ketika hal itu dibunyikan atau disampaikan di dalam keterangan-keterangan pertama yang tadi dikatakan oleh Prio gitu? Apa tanggapannya begitu bang? Kemudian bagaimana juga tanggapan dari jaksa gitu bang? Saya belum jadi pengacaranya ya. Waktu sidang pertama itu pengacaranya masih Pak Ruslandi. Lalu respon hakim di saat pertama kali saya nggak tahu. Tapi ya saya masuk di sidang ketiga saya itu masuk tuh, kedua itu belum ya. Saya masuk di sidang ketiga, kemudian pas sidang pertama dakwaan, kedua pembacaan Perlawanan. eksepsi atau surat perlawanan ya. Nah, terus sidang ketiga itu putusan Sela. sela. Iya. Nah, saya sempat masuk pas putusan sela itu, ya saya tidak datang karena saya udah tahu ini pasti ditolak lah putusan eksepsi, makan gitu. Jadi, dan bukan saya juga yang membuat karena saya belum masuk waktu itu kan. Nah, kemudian mulai sidang keempat tuh pembuktian. Nah, ini sikap majelis hakim atas informasi dari Prio melalui surat perlawanan munculnya 4 nama itu. Majelis hakim kepada saksi yang dihadirkan sering menanyakan, kenal tidak sama Ahmad Yani, kenal tidak sama Joko, kenal tidak sama Hardi, kenal tidak sama Yoga itu. Setiap saksi yang dihadirkan itu selalu menanyakan, termasuk saya. Saya kan pengen mengungkap ya. Jadi kalau saya itu selama sidang itu, ya selama sidang sampai saksi-saksi ya pembuktian itu, saya tidak pernah membela Ririn dalam arti membela Ririn dan Prio dalam arti membantah adanya pembunuhan itu. Saya tidak pernah. Yang sering saya gali, sering saya tanya itu mengenai ada keterlibatan 4 nama itu yang diceritakan oleh Prio kan itu. Nah, jadi sama pertanyaan saya kayak hakim sama saya sama. Kadang misalnya ada saksi yang kerabatnya Budi ya, orang tua mertuanya atau kakaknya atau ahli warisnya Pak Sahroni itu. Pernah nggak saya bilang korban waktu masih hidup atau istrinya curhat bahwa lagi punya masalah utang kepada siapa gitu kan? Ya mereka tidak tahu. Yang tahu itu ada utang di BJB. Itu kan setelah geger rame meninggal kan, orang BJB memberitahu kan itu. Paling itu aja kan. Artinya karena saya mendapatkan informasi dari Prio, Budi punya utang kepada Ahmad Yani. Gara-gara itulah 120 juta itu kemudian nggak bayar kan, belum bayar, kemudian emosi dihabisi kan gitu. Sehingga saya ingin menggali kan gitu. Utang punya barangkali curhat, punya utang kepada siapa kan itu. Dia nggak tahu, nggak ada. Jadi saya selalu menggali ketika saksi-saksi dihadirkan, saya selalu menggali mengenai korban waktu masih hidup barangkali pernah bercerita punya utang, pernah bercerita punya masalah dengan siapa kan itu. Karena sebelumnya ada cerita Prio kan, ada 4 nama itu kan itu. Ya, ini Oke bang. ini tadi kan siapa tadi sebelum Pak Tony naik di sini. Jadi Prio itu kalau kan diancam kan, judulnya diancam oleh Ririn. Nah di sini kan tadi dibahas bahwa Prio itu disuruh beli rokok. Kenapa tidak kabur gitu? Nah ini pertanyaan saya, apakah Pak Tony menanyakan kepada Ririn kalau Ririn ada mengancam kepada Prio? Enggak Seperti ada, itu. enggak pernah ngancam. Makanya testimoni atau pengakuan Prio atau keterangan Prio yang sekarang ini setelah merubah itu menurut Ririn itu ya semuanya bohong. Oh ya. Semuanya bohong, yang terkait semua dituduhkan kepada Ririn yang mengancam, Ririn yang menyuruh rokok, apa itu bohong. Justru di keterangan pertama yang di lapas kepada saya itu yang beli rokok itu adalah Joko. ya,
Kan sudah diakui nih sama dia nih bahwa dia katanya. Ya, makanya kan saya bilang dari tadi, semua diakui sama Prio, ya biarkan saja. Tapi ketika Ririn nanti diperiksa sebagai terdakwa, Ririn juga akan dia menyampaikan yang dialami kan gitu. Iya. Iya, nanti biarlah hakim yang menilai kan. Ini mana yang bohong kan gitu. Iya. Hakim juga punya cara untuk itu. Dan Hakim punya cara, hakim Iya. cerdas lah, hakim Iya. sudah kompeten lah untuk menilai apakah Ririn yang bohong, apakah Prio yang bohong, ya enggak? Iya, betul. Hakim punya Iyalah. otoritas untuk itu. Ini Bang Terang, silakan Bang Terang terakhir. Bang Tony, izin nanya. Itu kan setelah kejadian pembunuhan, handphone korban kan katanya, kata Ririn atau Prio itu kan dikuasai oleh Joko, betul ya? Handphone korban. Dikuasai oleh Joko. Pertanyaan saya, kok bisa Joko itu langsung menuju ke Evan untuk menggadaikan? Pertanyaannya apa? Ini pertanyaannya itu, apakah Joko ini kenal Evan atau Evan kenal Joko? Kok bisa si Joko ini langsung menuju ke Evan untuk menggadaikan mobil pick up yang pick up itu ya? Itu pertanyaan saya, kenapa kok Joko bisa langsung menuju ke Evan gitu loh? Ya, sebenarnya Joko sudah dijelaskan itu. Begini, nggak apa-apa, jelaskan lagi. Sebenarnya pertanyaan itu kan harusnya Joko yang jawab ya. Kenapa Joko ngubungi Evan, nggak yang lain? Gini, kalau saya melihatnya begini, ya ini menurut saya. Ketika Ririn diminta oleh Joko untuk mengantarkan Joko ke Jatibarang menggunakan mobil sedannya korban ya. Karena sebelumnya kan Joko itu mengaku saudaranya Budi kan korban, sehingga percaya. Nah, ketika suruh mengantarkan Joko diminta Ririn suruh mengantarkan ke Jatibarang, mengeluarkan mobil sedan, kemudian Ririn juga melihat mobil pick up itu dikeluarkan juga oleh Joko. Ya. Lalu Ririn nanya, protes. Kata Ririn, "Bang, kok mobil pick up-nya dikeluarin juga?" Lalu dijawab tuh oleh si Joko, "Nggak apa-apa, nanti mau diambil sama saudaranya Budi." Oh ya sudah kan, udah jalan tuh, ya kan. Belakangan mobil itu diambil oleh Evan dan digadaikan oleh Evan. Evan dalam handphonenya waktu dibuka di persidangan, dia mendapatkan perintah itu dari Budi kan gitu. Jadi taunya Evan itu bukan Joko, taunya Budi. Jadi kemudian pertanyaannya, lalu handphone Budi sama siapa kan gitu? Bisa Budi udah meninggal tuh ya. Handphone Budi sama siapa? Dari 4 pelaku yang disebutkan. Tadi dari 4 pelaku yang disebutkan oleh Prio kan gitu. Ya, ada Amaniani, ada Hadi, ada Yoga, ada Joko kan. Lalu handphone Budi sama siapa? Yang WA Evan yang digunakan untuk WA Evan seolah-olah Budi. Kalau mengacu kepada keterangan Ririn dan Prio ketika mobil pick up ini kenapa dikeluarkan, Joko menjawab nanti akan diambil oleh saudaranya Budi. Saya menyimpulkan bisa jadi yang WA Evan itu adalah Joko dengan handphonenya Budi. Berarti bisa jadi handphonenya Budi ada sama Joko. Karena terbukti ketika malamnya, dini harinya ngomong nanti ada yang ngambil saudaranya Budi, siangnya diambil Evan kan itu. Berarti yang nyuruh Evan yang pura-pura Budi itu adalah Joko. Ini menurut saya. Karena tadi korelasinya kan, Joko mengatakan akan diambil oleh saudaranya Budi mobil pick up-nya kan itu. Itu. Jadi bukan berarti Joko kenal Evan. Nah, lalu dari mana nomor Evan? Kan itu pertanyaan selanjutnya. Evan itu sebelum kejadian juga sama Budi itu sudah saling WA waktu masih hidup Budinya ya. Artinya nomor Evan ada di kontaknya Budi gitu. Nah, bisa jadi ngacak itu sebenarnya ya, ngacak. Bisa jadi ngacak itu. Ya, yang mau disuruh itu oleh Joko ya. itu. Tapi kan kita tidak tahu untuk memilih dari nama-nama itu kan. Iya.
Itu sih menurut saya ya, kan boleh berbeda pendapat silahkan kan gitu. Boleh. Ini ada owner silakan. Ini owner Ya, kesempatan untuk Anda. terima kasih Abang Host. Assalamualaikum. Salam. Pengacara Tony, Anda saya akui luar biasa, Saudara Tony. Terima Karena kasih. waktu Anda membela Peggy, saya juga ikut dari pertama kasus sampai Anda bisa membebaskan Peggy. Menurut saya Anda luar biasa. Dan mudah-mudahan logika Anda kali ini pun tidak salah. Saya punya keyakinan logika Anda tidak salah, Saudara Tony. Terima Anda kasih. memiliki dasar dan saya yakin Anda bisa mengetahui sosok pembohong dengan sosok orang yang sedang bicara apa adanya. Karena tantangan Anda di ini cukup berat saat Anda juga salah satu di TikTok saya lihat. Saat Anda membela kebenaran, korban ini malah menyalahkan Anda. Inilah tantangan terberat Anda, Saudara Tony. Iya, malah memfitnah saya kan. Nah, tapi saya pesan dengan Anda, Tony. Jikalau kasus ini logika Anda benar, saya yang menyatakan Anda pengacara terhebat. Karena logika sekarang kita lihat komenan sekarang, Bang Tony ya. Itu rata-rata semua menyerang Anda. Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Mereka tidak melihat secara langsung, mereka tidak komunikasi langsung dengan terdakwa, mereka tidak melihat TKP, mereka juga tidak melihat kronologi. Sehingga mereka hanya bisa berasumsi. Tapi saya percaya dengan logika Anda karena saya mengikuti kasus ini. Dan saya yakin Ririn tidak bersalah. Saya yakin, Bang Tony. Saya minta dengan Anda tetap semangat, Bang Tony. Yakinlah Tuhan akan membantu Anda. Tetap semangat. Jangan pernah lagi kata Anda seperti Anda mengatakan tadi. Ya siapa yang bersalah, ya kita tunggu aja. Anda perjuangkan ini, Bang Tony. Anda perjuangkan logika Anda, Bang Tony. Saya yakin logika Anda benar. Jikalau saya di Penggulu, Bang Tony, dan saya juga cita-cita mau jadi lawyer. Dan dalam kasus ini saya yakin Anda tidak ada mengambil keuntungan sedikit pun. Materi mungkin Anda juga akan terbuang, waktu Anda akan terbuang. Ya malah saya keluar banyak, wah. Ya pasti ya, Bang Tony. Pasti ya, Bang Tony. Tenaga, waktu, ya pikiran. Buat apa saya memilih konyol kalau dari awal aja Pak Tony, Ririn terlibat kata Prio, ngapain juga saya tangani kan gitu. Benar, Bang Tony. Jadi itulah pesan saya, Bang Tony. Anda tetap pertahankan logika Anda, pertahankan kepercayaan Anda. Saya percaya dengan Anda. Jikalau ada satu orang di Indonesia ini yang tidak percaya dengan logika Anda, saya satu orang itu yang percaya, Bang Tony. Oke. Oke, terima kasih. Tapi dibuktikan ini saya hanya ingin mendukung Bang Tony aja. Dan terima kasih masih ada pengacara seperti Bang Tony. Oke, terima kasih, Owner. Ini juga ditunjukkan oleh kita semua bahwa karena banyaknya mawar-mawar itu buktinya masih banyak juga yang mendukung Bang Tony. Selanjutnya, Pau, silakan Pau. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya Bang Tony RM, semoga sehat dan tetap semangat. Makasih, amin. Om Tony, kita kan sama-sama pengacara ini. Jadi dasar dan landasan kita, pijakan kita pada apa yang ada dalam persidangan, kan gitu ya. Jadi asas actori incubit probatio itu adalah dibebankan kepada jaksa saat ini. Siapa yang mendakwakan atau menuntut, dialah yang wajib membuktikan. Memang saya lihat dari beberapa kali saya mencoba untuk mengkorek ya atau membaca dakwaan itu, ada banyak kelemahan dari jaksa ini. Yang pertama, jaksa hanya mengandalkan keterangan Prio dalam hal ini, kan gitu ya, untuk menghubungkan keterlibatan Ririn dalam pembunuhan ini. Yang kedua, tidak adanya direct evidence, ya Bang ya. Dia hanya bisa membuktikan tentang sidik jari, tapi tidak mampu membuktikan keberadaan Ririn saat melakukan suatu pembunuhan itu. Nah, selanjutnya betul Abang Tony menyikapi soal tekanan terhadap barang bukti digital yang hilang. Itu kan lemah sekali si jaksa ini. Nah, dan motifnya yang selalu berubah-ubah. Ini memang udah kacau, menurut saya udah kacau. Namun begini rekan,
ada hal yang agak mengkhawatirkan saya dalam soal pembelaan terhadap Ririn ini. Apa yang dikatakan Ririn soal 5 orang itu tidak bisa juga dibuktikan baik dari jaksa dan dari pihak Ririn. Dalam hal ini Abang Tony ya. Keberadaannya 5 orang itu penting sekali untuk menyelaraskan apa yang diungkapkan atau dinyatakan atau dalam keterangannya Ririn bahwa peran Ririn ini tidak tahu terhadap pembunuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling tidak mampu bisa dibantah, Bang, adanya bukti sidik jari dari klien Abang tuh, Ririn ya, baik itu di apa tadi tuh, di tempat Pintu geser. nyamuk dan yang agak janggalnya saya, Bang, ada sidik jari di tempat privat, yakni di kamar. Ini sesuatu yang janggal ketika saya akan mencoba untuk seseorang itu tidak terlibat dalam soal pembunuhan, soal apa kamar itu bagian room privat. Dan kebetulan sekali kejadian pembunuhan itu ada di, yang meninggal itu ada di kamar. Itulah Bang Tony. Betul. Tapi demikian, saya tetap percaya apa yang dilakukan oleh Abang itu. Dan saya akan menegaskan bahwa kita advokat pengacara itu sumbernya ya dari klien, bukan kita yang ngarang, kan begitu ya Bang ya? Betul. Nah itu yang ingin saya tegaskan kepada teman-teman penonton sampai 1000 lebih ini, bahwa saya percaya sekali apa yang dilakukan oleh rekan sejawat saya, yakni Bang Tony RM, itu didasarkan pada keterangan kliennya, bukan karena Bang Tony yang mengarang terhadap ini. Apalagi beliau yang kita kenal sudah profesional, sangat profesional dalam hal ini. Dan selanjutnya Bang Tony, saya hanya bisa mendoakan semoga kebenaran itu dapat mencari jalannya sendiri. Abang sehat selalu Bang. Abang sehat selalu sampai pada akhirnya, mudah-mudahan ini berhasil. Amin. Itu aja Bang Tony. Terima kasih. Dan Makasih. kebenaran Jadi itu mengenai bisa terungkap melalui gini, Bang Tony. jadi mengenai sidik jari yang ada di botol Fave yang ditemukan di kamarnya Pak Sahroni, Ririn kan pernah menyampaikan tuh kepada saya bahwa saat malam setelah pembunuhan selesai ya, tempat itu sudah bersih ya. Kemudian Ririn itu nanya autan kepada Joko, Bang ada autan nggak? Dijawab oleh Joko, nggak ada. Itu ada semprotan nyamuk aja, sana ambil. Ririn dari ruang tamu ngambil semprotan nyamuk, disuruh oleh Joko itu di ruang tengah, itu melewati pintu geser. Kemudian diambillah semprotan nyamuk itu, dibawa ke ruang tamu, disemprot, semprot. Ditaruh lagi kemana saya bilang naruhnya, Rin? Di tempat semula, di ruang tengah. Lalu kenapa saya bilang penyidik menemukan botol Fave itu di ruang tengah, di kamarnya Pak Haji Sahroni? Dijawab oleh Prio, ini saat sebelum dicabut ya kuasanya saya. Dijawab oleh Prio, yang naruh botol Fave di kamar Pak Sahroni itu adalah Joko. Itu. Jadi saya juga sama kritis. Kalau kamu ceritanya seperti itu, kenapa saya bilang botol Fave itu ada di kamarnya Pak Sahroni, di mana pembunuhan salah satunya Pak Sahroni juga di kamar itu. Yang jawab Prio bahwa itu yang naruh di kamar Sahroni dari ruang tengah tempat botol Fave itu ditaruh di meja itu yang membawa, yang naruh adalah Joko. Itu. Andai saja tidak dicabut kuasanya, tidak ada intervensi, maka keterangan itu seperti yang disampaikan kepada saya yang terekam itu di lapas. Ya cuma kita harus maklumi ya, ini kan lawan institusi. Ya Kak, kalau sampai dibiarkan seperti itu, ya hancurlah mungkin.
Kinerjanya lah ya, kinerja bukan institusinya ya, kinerjanya kan, kinerja dari penyidik yang menangani itu kan. Cuma kan Yang imbasnya kan ke lagi-lagi ya Bang institusi. Tony, ini kan berbicara penegakan hukum yang amburadul terus, yang ditampilkan, disajikan di negara kita ini, kan begitu Bang Tony? Betul. Logika hukum kita akhirnya bertabrakan, bahkan berseberangan dengan penegakan hukum itu sendiri. Kenapa? Banyaknya manipulasi ya Bang. Repot kita ini sebagai seorang pengacara tidak punya kuasa ke sana gitu. Ya, dan yang perlu yang perlu saya tegaskan di sini, kalau ada teman-teman netizen, Mute. kok itu Ririn cuma cerita aja, nggak dibuktikan. Dalam kasus pembunuhan yang Ririn jadi terdakwa disidangkan, yang mempunyai beban pembuktian adalah jaksa. Untuk Ririn dihukum atau tidak oleh hakim, ini tergantung bukti-bukti yang jaksa ajukan. Kalau memang buktinya sangat kuat, akurat, mengarah kepada Ririn melakukan tindak pidana, mau Ririn membuktikan apa juga, tetap saja kalau bukti dari jaksanya kuat, itu yang dimaksud pembuktiannya, itu beban pembuktiannya itu dari jaksa. Saya membuktikan bahwa ada pelaku lain. Itu. Jadi kalau pembunuhannya sendiri, ya, itu paling bukti-bukti jaksa itulah yang akan saya sikapi nanti di pledoi. Kan itu. Nah, tetapi kalau dari Ririn pembuktiannya, saya lebih fokus bagaimana bisa terungkap tuh nama-nama yang sebelumnya disebutkan oleh Priyo di sidang agenda perlawanan. Salah satunya ketika jaksa membuka CCTV kemudian diakui oleh Priyo yang masuk pagar itu, maka saya akan membuktikan bahwa menurut keterangan Priyo sebelumnya itu adalah Joko. Kan itu. Nah, kemudian saya juga mengajukan bukti rekaman. Saya telepon ibunya Ois, Ibu Teti, di mana saat itu mengatakan Ibu Teti bahwa sebelum kejadian setengah 12-an kurang lebih, Budi ya, ada tamu bernama Yoga dan teman-temannya berempat. Dan itu juga saya jadikan bukti, fokusnya adalah ada tamu nih sebelum kejadian, namanya Yoga. Bang Tony, Kan mohon itu. maaf Bang Tony, kalau yang itu adalah strategi Anda, jangan dikeluarkan di sini ya Bang Tony. Ya benar Bang, Ya, nggak usah tapi di sini, sudah Bang. disampaikan semua sih, udah itu mah. Iya, Tapi nanti gini, Bang biarlah, Mr. Z, Gimana? biarlah aku bicara ini dulu, biarlah aku Walaupun itu bicara sudah dulu. dicabut ya Bang Tony ya, sama ibu itu ya, Iya, Yeti ya. bukan dicabut. Ibu Teti membantah. Membantah ya, Ya, membantah. tapi membantahnya dia pada saat dia menjadi saksi dihadirkan oleh penuntut umum, pembuktian oleh penuntut umum duluan dia. Iya. Itu. Lalu saya bilang nanti Bang giliran Tony. pembuktian saya Nanti akan kan. saya sampaikan gitu, dan disampaikanlah di terakhir kemarin. Jadi gini Bang Tony, itu kan banyak yang komen minta tangkapkan Joko, suruh ibaratnya membebankan kepada Bang Tony untuk nangkap Joko, cari Amayani. Ya ke pengacara kita kan belum ada sistem seperti itu, pengacara belum kewenangan. Tapi gini Bang Tony dan kawan-kawan, seandainya ini perjuangan Bang Tony dan logika Bang Tony benar, ini boleh kita usulkan polisi itu ada satu independen untuk mengungkap kasus-kasus seperti ini. Nggak ada. Ya, jadi gini Bang. Jadi gini logikanya gini Bang. Ini kan seperti saya sikapi Bang Tony tadi, ini adalah pelanggaran yang sudah terlanjur. Jadi oknum ini melakukan pelanggaran yang sudah terlanjur. Jika Bang Tony ini menang, maka pelanggaran ini akan menyangkut institusi. Jadi Mas, kalau dari awal SCI itu diterapkan secara menyeluruh, tidak akan jadi seperti ini. nah itu maksud aku. Kalau kasus ini berhasil dan
Bang Tony ini mampu memenangkan kasus ini dan mencari-cari bukti bahwa Ririn itu tidak bersalah, memang harus dibuat lagi saat ketemu kasus yang diduga melakukan pelanggaran dan direkayasa untuk menutupi pelanggaran ini, dibutuhkan independen yang bisa bekerja seperti pihak kepolisian. Karena pengacara nggak bisa panggil orang kan. Sandra Joko, kita tangkap Joko, kita nggak bisa kan? Ahmad Bukan tidak Yani, bisa, kita keluarkan kita bisa. DPO. Ya, kita keluarkan. Memastikan validasi terhadap alat bukti kita tidak bisa. Nah Kawan. itu kelemahan kita. Jadi Biar saat dilanjutkan di dulu ya, komen-komen ini biar- kan Biar mencari dilanjutkan dulu ya, Joko. jangan bahas komenan dulu ya, biar dilanjutkan Bang Tony dulu ya. Silakan, Oke, Bang. Bang, siap Bang. Biar Bang Tony dulu memberikan penjelasan karena Bang Tony Kalau berat sekarang. Om Tony ini Ini. berat sekarang dengan tuduhan masyarakat Indonesia. ya itulah. Ini Berat. saya itu tidak ada beban dalam menangani perkara ini karena saya juga bukan berharap menang, tapi saya berharap kebenaran terungkap. Amin, amin. Itu saja. Kan saya berkali-kali kalau Ririn itu dengan alat bukti yang disajikan atau diajukan oleh jaksa mengarah kepada Ririn, ya pasti dihukum. Udah itu aja. Cuma kalau tanya sejauh ini alat buktinya apa? Kan itu. Sejauh ini yang saya lihat tidak ada direct evidence, tidak ada bukti langsung yang mengarah kepada Ririn, hanya ada sidik jari, ada di pintu geser dan di botol vape, kan gitu. Kemudian di hotel, kan gitu. Nah, kenapa masyarakat Indonesia ini lebih yakin Ririn pelakunya? Saya lihat bukan di persidangan, tapi di luar, yang masalah uang, masalah mencarikan dana pensiun, masalah memasukkan KTP. Itu ya saya melihatnya ya. Padahal kan belum tentu benar. Makanya tadi di awal saya masuk Komal ini, itu yang saya jelaskan tadi kan, karena ada pertanyaan kan. Itu. Tapi kembali kan, meskipun saya menjelaskan, kan kembali penilaian silakan kepada masyarakat dalam hal di luar persidangan ya. Tetapi kalau di persidangan kan hakim yang mempunyai wewenang untuk menilai. Hakim yang mempunyai keyakinan Ririn ini bersalah atau tidak. Kan begitu? Oke. Oke, terima kasih Bang Tony. Sedikit, Mas. Ya, izin Sudah sedikit. sedikit. Oh, sudah. Kemarin sudah tanya sama saya kan? Ya, lanjut. Oke, Bang Tony, terima kasih banyak Bang Tony. Izinkan saya membuat narasi penutup untuk teman-teman semua ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan gitu ya Bang Tony. Bang Tony, mohon izin. Teman-teman mungkin tidak tahu bahwa apa yang menjadi tugas pokok pengacara adalah memberikan jasa hukum kepada kliennya. Apapun bentuk kliennya, pasti pengacara akan mendampingi untuk memberikan jasa hukum. Bahkan melakukan pembelaan, sekalipun mereka adalah terdakwa pembunuhan, terdakwa pencurian, terdakwa pemerkosaan, terdakwa korupsi sekalipun. Namanya pengacara adalah melakukan pembelaan, baik di dalam ruang pengadilan maupun di luar ruang pengadilan. Yang berikutnya, memenangkan perkara jangan diartikan memenangkan opini publik, tapi memenangkan perkara adalah bagaimana bisa meyakinkan hakim. Yang terakhir, Bang Tony, jangan sia-siakan itu uang 750 juta dari sayembara KDM. Karena tolong kasih tahu saya di mana Aman Yani, saya akan amankan dan saya akan mendapatkan uang itu, Bang Tony. Begitu. Silakanlah berlomba-lomba. saya ada beberapa ya petunjuk-petunjuk, tapi nantilah kalau sudah A1 baru saya gandeng polisi untuk DM mengamankan. Bang Tony siap meluncur. Bang Tony. Kalau ke arah Sumatera DM saya Bang Tony. Mau juga. Silakan untuk Kalau petunjuknya arah Sumatera DM saya. closing statement Bang Tony, silakan. Ya, jadi yang
muncul isu-isu di luar terkait manipulatifnya Ririn lah kan gitu, yang bohongnya Ririn dan seterusnya. Ini di luar persidangan, tidak akan mempengaruhi putusan hakim, keyakinan hakim. Hakim dalam memutus berdasarkan alat bukti dan keyakinan, kan begitu. Nah, jadi ini masyarakat memang semuanya ya, kita harus belajar, itu harus menyadari hal itu. Nah, tapi tetaplah kita semua percayakan dan serahkan kepada hakim, kan gitu. Jadi saya tidak ada beban, misalnya Ririn divonis bersalah, Tony hancur, ya enggak lah, orang saya nggak ada kepentingan apa-apa. Siapa lagi yang ngotot kalau kemudian Ririn bersalah? Oh enggak bersalah, enggak. Saya ini sejak awal masuk juga karena cerita mereka yang merasa tidak melakukan, tidak bersalah kan gitu. Kalau kemudian mereka bohong ya tanggung sendiri lah, diputus bersalah kan gitu. Iya. Lalu saya di mana? Ini ya salahnya atau kerugiannya? Enggak ada yang rugi bagi saya. Saya hanya menjalankan tugas secara profesional. Saya tidak tidak menyanyiakan waktu ketika, tidak menyanyiakan kesempatan ketika ada dua insan manusia yang berhadapan dengan hukuman mati, ya. Tetapi mereka sendiri mengaku ke saya tidak melakukan. Maka disitulah kemudian saya membela, kan gitu. Nah nanti dalam perjalanan pada akhirnya mereka berbohong, ya mereka sendiri yang dihukum, bukan saya. Betul. Itu. Oke. Oke, terima kasih Bang Troni untuk pengacara profesional yang sudah hadir di Komal Mr. Z Bicara. Kami semua ya akan terus menyuarakan apa yang sedang terjadi di pengadilan berdasarkan fakta, data, dan realita. Salam hormat untuk pengacara Tony. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam hormat semuanya buat narasumber dan semua netizen. Saya doakan semuanya sehat selalu. Amin. Untuk Wong Koko, terima kasih juga. Untuk Pau Bravo, terima kasih. Bang Rizon, terima kasih Bang Rizon. Momahir, terima kasih Momahir. Bang Tony, Bang Iya Pau, Bapak, Bang makasih. Terang aja, terima kasih Terang aja. Jelita, Saya makasih. pamit ya. Honor. Semuanya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bang wabarakatuh. Tony. Terima kasih Bang Tony. Waalaikumsalam. Makasih ya Bang Host. Luar biasa. Oke, saya mengatakan begini tadi ya teman-teman ya, tugas pokok pengacara ada kok di undang-undangnya ada. Pengacara itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau teman-teman yang tapping itu nggak dilindungi undang-undang, ya terserah Anda aja. Abang Mr. Z, sebelum saya turun, izin Bang untuk teman-teman semuanya yang nonton pada saat ini, saya hanya mau closing sedikit saja. Teman-teman, dalam mencari kebenaran itu jangan ikut-ikutan emosi, ikutin fakta. Fakta yang tidak bisa berbohong. Ya, itu yang akan kita lihat nanti ke depan, siapa yang bersalah, apakah Ririn, Prior, ataukah kedua-duanya, mari kita nantikan putusan hakim. Jadi saran saya jangan sampai membenci pengacara, itu aja sih, karena dia melakukan pembelaan sesuai dengan profesionalismenya. Terima kasih ya Bang Mr. Z dan semuanya moderator yang ada. Izin saya turun duluan ya Bang ya. Thank you semuanya penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak ada lagi closing statement ya, hanya saya ya. Namanya juga saya, hostnya. Begitu ya teman-teman, kita akan mencari kebenaran. Kebenaran, bukan pembenaran. Kebenaran yang hakiki berdasarkan fakta, data, dan realita. Hanya di Mr. Z Bicara. Bye-bye, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum.